Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang zakat, dan di antaranya zakat ada rukun zakat, yakni niat orang yang membayar zakat, barang yang digunakan untuk zakat, dan penerima zakat. Nah, setelah kita tahu niatnya, siapakah saja orang yang wajib membayar zakat dan apa yang digunakan untuk membayar zakat, maka kali ini kita akan membahas orang yang menerima zakat. Orang yang menerima zakat ini disebut mustahik atau asnaf, yakni golongan orang yang berhak menerima zakat. Ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. 8 golongan orang ini, yang pertama adalah fakir. Fakir adalah orang yang hampir tidak memiliki apa-apa. Bahkan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari pun kurang. Itu orang fakir. Yang kedua adalah miskin. Miskin sedikit di atas fakir. Orang yang memiliki harta tapi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu meliputi sandang, pangan, dan papan. Sandang ini adalah pakaian, baju untuk ganti sehari-hari. Pangan adalah makanan pokok, kebutuhan makan sehari-hari, dan papan tempat tinggal. Kalau fakir itu untuk makan saja tidak cukup, sedangkan kalau miskin hanya cukup untuk makan. Selanjutnya amil. Yang ketiga adalah amil. Amil adalah orang yang bertugas mengumpulkan zakat. Jadi ketika orang zakat dikumpulkan ke suatu lembaga, misalkan masjid atau di tempat-tempat pengumpulan, nah, orang yang bertugas di sana itu namanya amil. Jadi tugasnya dia mengumpulkan, kemudian membagikan kepada orang-orang yang berhak seperti fakir miskin yang ada di sekitar kita. Yang keempat adalah mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam itu mu'alaf. Tujuannya apa? Mu'alaf diberi zakat. Tujuannya agar keimanannya semakin kuat, sekaligus mengajarkan kepada mu'alaf tentang syariat Islam. Ini memang sejak zaman dulu biasanya kalau orang baru masuk Islam biasanya tertekan secara ekonomi. Cuman alhamdulillah untuk zaman sekarang rata-rata mu'alaf sudah berkecukupan. Yang nomor 5, hamba sahaya atau budak. Kalau zaman sekarang tidak ada budak, adanya bujing atau budak jin. Yang dimaksud dengan budak di sini adalah budak itu kalau zaman dulu itu ada perang. Ketika perang kelompok tertentu kalah, maka tawanan ini, orang yang ditahan ini dijadikan budak sebagai pengganti nyawanya. Biasanya orang ketika ketangkap, kamu mau hidup atau mati? Kalau mau hidup, kamu harus jadi budak. Itu seperti itu. Cuman sejak zaman modern, sejak ada HAM, tidak ada lagi budak. Begitupun sejak zaman Nabi Muhammad, perbudakan sedikit demi sedikit dikikis. Yang keenam, ghorimin.
Ghorimin ini adalah orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhannya dan kemungkinan besar tidak mampu membayarnya. Di ghorimin ini lebih ke fakir dan miskin, ya, karena dia hutang karena untuk memenuhi kebutuhannya, misalkan untuk makan, dia sampai hutang, atau dia cukup untuk makan, cuman kebetulan dia hutang untuk membayar biaya rumah sakit misalkan, yang begitu besar, bahkan dia nggak mampu berpikir bagaimana cara untuk melunasinya. Jadi orang yang seperti itu berhak menerima zakat. Bukan pengusaha yang punya hutang miliaran, ya, tapi memang dia hutang untuk kebutuhan pokoknya atau memang untuk kebutuhan mendesak seperti pengobatan. Yang ketujuh adalah fisabilillah, yakni orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Kalau zaman dulu, zaman Rasulullah, jelas orang-orang yang berjuang di jalan Allah ini adalah orang-orang yang ikut berperang, membela, mempertahankan agama Islam. Hanya saja di zaman sekarang, orang-orang fisabilillah ini lebih cenderung ke orang-orang yang mendakwakan agama Islam. Dan yang terakhir, yang ke-8 adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil atau musafir, yakni orang yang kehabisan biaya dalam perjalanan yang bukan maksiat. Jadi misalkan ada orang yang dalam perjalanan yang perjalanannya itu untuk kebaikan, maka ketika dia kehabisan, bekal, maka dia pun berhak mendapatkan zakat. Kecuali kalau perjalanannya ini untuk maksiat, dia pergi untuk berjudi atau mungkin untuk apa hal yang jelek, maka itu tidak boleh. Jadi intinya pembayaran zakat ini lebih dikhususkan kepada orang yang sangat membutuhkan. Nah, selanjutnya, insya Allah besok kita bahas tentang manfaat dan hikmah zakat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah menerima ibadah kita, puasa kita, zakat kita, hingga kita diterima sebagai hambanya yang kembali fitrah. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.